Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim An-Nisa beserta jajarannya, yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah kajian Majelis Taklim An-Nisa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah ini. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan dan umur yang panjang, sehingga masih bisa menambah iman dan takwa kita melalui majelis ilmu yang penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan seperti pagi hari yang cerah ini. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, waktu berjalan begitu cepat. Seakan-akan baru kemarin kita ini mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Namun sekarang kita sudah bersiap-siap lagi untuk berpisah, untuk ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang kurang lebih berarti 6 hari lagi akan pergi meninggalkan kita. Kira-kira ketika Ramadan mau berakhir, kita tambah bahagia atau tambah sedih, ibu-ibu sekalian? Tambah sedih karena baju barunya kurang ini. THR-nya belum nih dari suratnya. Maka kita sedih karena akan berpisah dengan tamu yang agung, tamu yang penuh kemuliaan, tamu yang penuh kebaikan. Dan semoga kita berharap di akhir detik-detik terakhir Ramadan tahun ini kita dikaruniakan kemuliaan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terlebih nanti malam itu termasuk malam ganjil. Apalagi tahun ini alhamdulillah setiap hari ganjil, ibu-ibu. Karena malam nanti ganjil bagi yang mulai hari Senin, besok juga ganjil bagi yang mulai hari Selasa. Berarti alhamdulillah setiap hari ganjil, Lailatul Qadar terus sebagainya. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita bahas, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka sangat tepat bagi kita untuk lebih menghayati, menjiwai Al-Quran sebagai
solusi dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Karena namanya orang hidup itu pasti menghadapi masalah atau ujian. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Tsumma ilaina turja'un. Dan kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita dalam kesendirian itu juga ujian. Ketika kita di tengah keluarga kita, itu juga kita pasti akan menghadapi ujian atau problematika. Karena suami akan menjadi ujian bagi kita. Kalau suaminya kadang-kadang ngeselin, berarti menguji kesabaran kita. Namun kok ada suaminya baik hati, sayang sekali dengan istrinya, ini pun ujian, yaitu kita bersyukur atau tidak. Anak juga sebagai ujian. Ada yang dikaruniai anak yang lurus-lurus saja, anaknya solih atau solihah, ini juga ujian. Ada juga yang anaknya menguji orang tuanya dengan kenakalannya, sampai-sampai hampir setiap hari dipanggil oleh guru BK sekolah ini. Yang senyum biasanya pengalaman gitu. Maka semuanya adalah ujian. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah sesungguhnya telah memberikan kunci, telah memberikan solusi bagi semua ujian yang telah kita hadapi, atau yang sedang kita hadapi, atau yang akan kita hadapi. Semuanya sudah diberikan kuncinya, solusinya, yaitu di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi mukjizat teragung sepanjang masa. Satu-satunya mukjizat yang keasliannya, keotentikannya itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu-satunya kitab dibanding kitab-kitab agama yang lain, tidak ada yang lebih banyak penghafalnya melebihi kitab Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini Allah mudahkan. Dalam Quran surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Telah kami jadikan mudah Al-Quran ini untuk menjadi pengingat atau pelajaran. Sehingga tidak heran ribuan bahkan miliaran para hafidhul Quran itu mampu menghafalkan Al-Quran, walaupun berbeda bahasa, berbeda negara. Namun itulah salah satu kemukjizatan, keajaiban Al-Quran, dia mampu dihafal oleh siapa. Maka Al-Quran yang telah dijadikan sebagai mukjizat teragung, sudahkah kita jadikan sebagai jalan hidup, manhajul hayat, sebagai pedoman hidup yang akan selalu membimbing, menunjuki kita ke jalan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah firman, yaitu Quran surah An-Nahl ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba. Telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Artinya berarti kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi apa? Tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Maka apapun masalah, problematika yang kita hadapi, sebetulnya Allah sudah memberikan guideline-nya,
sudah memberikan SOP-nya. Kemudian selain menjadi penjelas segala sesuatu, wahudan, petunjuk. Karena kalau kita berjalan ke suatu tempat yang mana kita tidak tahu arahnya, pasti kita akan bertanya, kalau enggak kita menggunakan Google Map. Maka tanpa Google Map kita akan menuju suatu tempat yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita kunjungi, pasti kita akan muter-muter, tersesat, tersasar, sehingga tidak pernah sampai, capek sendiri. Maka Quran ini menjadi petunjuk untuk menunjuki bagi kita kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Kemudian wahudan warahmah sebagai kasih sayang, surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada surah Allah mengatakan, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka dirikanlah sholat. Namun kalau kita ingin Allah itu seakan-akan berkomunikasi dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini surat cintanya, surat kasih sayangnya dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa busyra lil muslimin, dan sebagai pemberi kabar gembira. Karena ketika orang itu bersabar dalam musibah, ketika seseorang itu rela menyisihkan waktunya untuk sholat malam, untuk menyisihkan hartanya untuk bersedekah, bersabar untuk menahan lapar, pasti di setiap pengorbanan kita tadi Allah telah sediakan kabar gembira, yaitu lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dalam Quran An-Nisa ayat 5:13, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannah, Allah masukkan ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, yang hakiki. Maka 4 alasan inilah yang menjadi penegas bahwa Al-Quran itu menjadi panduan jalan hidup kita. Karena mohon maaf, tidak ada satupun sisi kehidupan kita kecuali Al-Quran telah memberikan panduannya, baik itu secara global maupun secara rinci, mengenai perkara yang kecil maupun yang besar, baik itu mengenai permasalahan pribadi atau dengan orang lain, atau permasalahan ketika berbangsa dan bernegara, semuanya sudah lengkap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang maknanya adalah, hendaklah kamu sekalian beredar bersama kitab Al-Quran kemana saja dia beredar. Maksudnya hidup kita ini sesuai dengan petunjuk pedoman yang diarahkan oleh Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain ditegaskan, ketika seseorang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai solusi dalam menghadapi problematika kehidupannya, maka Allah akan menaikkan derajatnya orang tersebut, karena otomatis dia akan lurus kalau selalu berpedoman pada petunjuk, pada penjelasan dari Al-Quran. Sebaliknya, ketika seseorang itu malah semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran, maka justru akan semakin gagal, semakin terhina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin.
yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian atau segolongan dari kaum karena kitab ini yaitu Al-Qur'an, wa yad'u bi akharin, namun golongan yang lain Allah rendahkan, Allah hinakan karena kitab ini. Maka yang dimuliakan karena mereka itulah yang semasa hidupnya memuliakan Al-Qur'an dengan jalan menjadikan Al-Quran ini manhajul hayah sebagai jalan hidup atau pedoman hidupnya. Sebaliknya Allah merendahkan orang-orang yang mengabaikan bahkan menghinakan Al-Quran. Yang terbaru ini yang kabar terupdate, ada seorang keturunan Irak dan Swedia kalau tidak salah, namanya lupa, di mana beberapa waktu yang lalu dengan bangganya membakar Al-Quran. Namun 2-3 hari yang lalu itu tiba-tiba dirinya ditemukan meninggal di rumahnya tanpa ada keterangan yang pasti. Maka itu artinya di dunia saja orang yang melecehkan Al-Quran langsung Allah Subhanahu wa taala balas dengan punta, apalagi di akhirat. Maka Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau pernah memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan yang artinya barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai musuhnya, artinya jarang didekati, jarang dibaca, jarang ditadabburi, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hal ini senada dengan salah satu doa yang diajarkan Nabi, yaitu Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai pembela, sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat, bukan malah sebaliknya sebagai penuntut atau pemberi beban dosa bagi kita di hari kiamat. Waliyadu billah. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelak di akhirat Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga akan memberi saksi. Bagaimana dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasul ya qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasul, dan rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dinomorsekiankan. Biasanya Al-Quran ini hanya untuk hiasan ketika akad nikah, seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Setelah sah, tidak tahu mana Al-Qurannya ini. Kemudian kadang-kala Al-Quran menjadi nomor pajangan di dinding rumah kita, atau menjadi pengusir setan, atau menjadi pelaris dagangan kita. Namun pernahkah kita menanyakan diri kita, sudahkah Al-Quran ini setiap hari kita baca, kemudian kita tadabburi, kemudian kita amalkan. Maka kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Karena dalam sebuah penjelasan, seorang ulama menjelaskan maksud dari orang yang mengabaikan Al-Quran siapa saja. Maka 3 golongan yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama adalah man lam yaqra' al-Quran faqad hajaru. Barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah mengabaikan Al-Quran. Kira-kira hari ini waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan membaca HP lebih banyak mana Ibu? HP, karena
membaca Al-Quran di HP. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mampu istiqomah membaca Al-Quran, walaupun tidak khatam tidak apa, yang penting istiqomah setiap hari, syukur-syukur bisa khatam 30 juz. Ibu-ibu sudah ada yang khatam 30 juz ini? Kalau ibu-ibu saya maklumi karena di rumah itu pekerjaannya Allah, wah tidak pernah ada habisnya. Namun minimal setiap hari kita luangkan waktu untuk membaca. Karena ketika kita tidak membaca Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang mengabaikan. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Kemudian golongan kedua, waman qara'al Quran walam yatadabbar ma'ani. Orang yang membaca, dia membaca istiqomah, akan tetapi walam yatadabbar, tidak mentadabburi isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka minimal kita hadir dalam majelis ilmu minimal sekali, pasti di dalamnya akan ada ayat Al-Quran yang dibaca, kemudian dibacakan terjemahnya dan ditadabburi. Maka ini sudah termasuk golongan orang-orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Maka alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk ke majelis ilmu. Kemudian selanjutnya golongan yang ketiga, man qara'al Qur'an wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Orang yang membaca, mentadabburinya, namun enggan untuk mengamalkan. Jadi seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kemudian ketika dalam kehidupan yang dikedepankan adalah egonya, adalah nafsunya atau keinginannya menang sendiri, maka orang-orang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyindir orang-orang yang lisannya itu tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Seperti apa? Seperti rumah yang kosong. Ya, rumah kosong itu kan biasanya seram, menakutkan. Sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi, ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada fi jawfihi, ya, di dalam lisannya syai'un minal Quran, sesuatu dari bacaan Al-Quran, kal baitil khoribi, seperti rumah yang kosong. Bahkan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, itu rumah yang akan bertambah keberkahan, kebaikannya, baik itu untuk suami istri maupun anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam hadis dari seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya rumah yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, maka keluarganya serta kerabatnya, jadi bukan hanya dirinya, bahkan keluarganya pun akan ikut bertambah keberkahan dan kebaikannya. Serta rumah tadi akan dipenuhi oleh malaikat, karena malaikat yang memenuhi rumah kita, bagaimana malaikat itu selalu mendoakan yang baik, selalu memohonkan ampunan, pertolongan, maka setan-setan akan pergi dari rumah. Maka biasa kalau rumah selalu dibacakan Al-Quran, insya Allah masuk pun perasaan hati kita adem, hati kita pasti tentrem. Namun rumah sebesar apapun kalau jarang dibacakan Al-Quran,
maka yang memenuhi rumahnya tadi bukan malaikat namun siapa? Setan. Sehingga apa? Baru masuk saja sudah terasa panas, hawanya pengen emosi, hawanya pengen lempar garpu, lempar piring. Maka insya Allah kalau ibu-ibu yang hadir ke dalam pengajian, insya Allah akan selalu istiqamah dengan membaca Al-Quran sehingga rumahnya itu akan nampak adem, sejuk, tentram dan menenteramkan ahli keluarga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga ini dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan ukuran rumah itu dilihat dari bacaan Al-Quran, artinya dibaca atau tidak Al-Quran di dalam rumah. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini ulamanya sahabat, beliau mengatakan inna asgharal buyuti alladzi laisa fihi kitabullahi, yang artinya sesungguhnya rumah yang paling sempit itu, yang paling kecil itu bukan yang ukurannya, namun yang tidak pernah dibaca di dalamnya itu adalah Al-Quran. Maka kita lihat masjid-masjid, walaupun mungkin masjidnya lebih sederhana dibanding rumah kita, namun setiap kita masuk masjid pasti apa? Tenang, masalah-masalah hilang, yang tadinya mungkin sulit tidur, namun ketika ke masjid khotib baru mengucapkan salam, masya Allah sudah langsung hilang semua masalah sampai ketiduran. Maka hal ini benar, apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau bersabda, "Nawwiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, wa aktsiru fiha tilawatul Quran, dan perbanyaklah di dalam rumah kita itu bacaan Al-Quran." Bahkan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan antara Quran dan zikir itu sama, karena beliau mengatakan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, maka kita mulai bahas sedikit demi sedikit, yaitu problematika yang kita hadapi dalam kehidupan. Yang pertama, sebagian manusia dia sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri, mungkin tidak merasa insecure, mungkin, atau merasa minder, merasa hidupnya kok seakan-akan paling banyak masalah, paling berat. Maka Al-Quran kemudian memberikan kabar dalam Quran surah Toha ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kalian. Jadi apa? Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan, berarti kan untuk apa? Memudahkan. Ayat ini surah Toha ini ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah, itu memiliki sejarah, yaitu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an terbuka pintu hatinya sebagai orang yang keras, orang yang sangar, namun ketika mendengar Quran surah Toha ini, beliau langsung luluh lembut dan terbuka hatinya untuk bisa menerima Islam. Jadi kisahnya, suatu hari beliau membawa pedang keluar dari rumahnya ingin mencari Rasulullah, karena merasa Rasulullah ini telah menjadi sebab permasalahan di Mekah, di mana orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berantem terus karena apa? Rasulullah membawa agama yang beda. Maka Umar ingin membunuh Rasulullah.
Namun di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam, ketika bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana?" "Saya ingin cari Muhammad," katanya. "Untuk apa itu?" "Saya ingin membunuhnya karena dia telah membawa agama Islam yang menjadi permasalahan bagi kota Mekah." Maka sahabat ini berkata, "Kamu nggak perlu urus Muhammad, kamu urus saja adikmu dulu yang bernama Fatimah." Jadi punya adik yang namanya Fatimah. Dia telah mengikuti atau memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka Umar pun akhirnya balik arah yang tadi mau ke tempat Rasulullah ke tempat adiknya. Ternyata ketika pulang adiknya sedang membaca Al-Quran dengan suaminya lagi belajar, yaitu membaca Quran surah Toha ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah. Maka kemudian Umar pun datang memukul suami dan adiknya tadi. Kemudian adiknya karena takut nanti Umar marah dan lain sebagainya, maka Qurannya di lembaran Quran tadi disimpan. Setelah itu Umar memaksa, "Mana yang membaca tadi?" "Tidak. Pokoknya selama engkau tidak bersuci dulu, aku tidak izinkan engkau untuk menyentuh Al-Quran." "Baik, saya akan bersuci," katanya. "Saya akan mandi, kemudian baru diizinkan memegang dan membaca Al-Quran tadi." Dan ketika membaca Al-Quran, betapa takjubnya Umar dengan setiap ayat demi ayat yang dibaca dari ayat Al-Quran. Maka kemudian Umar pun mencari Rasulullah bukan untuk membunuh, namun untuk menyatakan keislamannya. Masya Allah. Okay. Maka ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashkur. Justru Al-Quran ini yang akan menjadikan hidup kita lebih mudah. Kalau kita hati tidak tenang, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Contohnya ibu-ibu mungkin suatu saat mengalami insomnia, sulit tidur, nggak perlu sibuk beli obat atau apa, silakan ambil air wudhu, baca Al-Quran. Mungkin baru 1-2 ayat sudah ngantuk. Namun kalau mainan HP, sejam 2 jam kuat, tidak ngantuk. Maka ini bukti Al-Quran menjadi solusi ketika kita memiliki masalah pribadi. Kemudian yang lainnya dalam Quran surah Toha ayat 123 sampai 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Fatashqa. Syaqiya, kan pernah kita mendengar hadis syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minha wa lam yunfarlah. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan pergi namun dosa-dosanya belum diampuni. Maka tashqa ini adalah artinya celaka. Kemudian waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, sulit, banyak masalah dan lain sebagainya. Maka itu untuk masalah pribadi. Bahkan Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, carilah kenikmatan dan kebahagiaan itu dalam 3 hal. Yang pertama, carilah kenikmatan atau kebahagiaan dalam sholat. Yang kedua, dalam berzikir. Dan yang ketiga, dalam membaca
Al-Quran. Maka barang siapa ketika melakukan salah satu atau dua atau tiga dari tiga perkara ini kok tidak mampu menemukan kebahagiaan, maka sesungguhnya dia telah tertutup dari pintu kebahagiaan. Waliyadzubillah. Kalau kita membaca Al-Quran kok pengennya cepat-cepat selesai. Kalau sholat nyari yang imamnya yang bacaannya panjang-panjang atau pendek-pendek yang cepat banget. Dari kisah ini Ustaz Hanan At-Taqi, beliau dulu ketika pernah bercerita ketika beliau kuliah di Mesir, suatu ketika diajak oleh ustadznya, syekhnya, gurunya untuk mendirikan tarawih di suatu masjid tertentu. Maka berangkatlah beliau beserta gurunya tadi. Setelah sampai sana sholat isya, sholat sunnah, ba'diyah. Kemudian ketika sholat tarawih rakaat pertama kok nggak selesai. Ternyata rakaat pertama membaca satu surat Al-Baqarah full 286. Kira-kira kalau nanti malam imam kita seperti itu gimana itu? Mundur alon-alon nih, pura-pura kamar mandi, setelah itu nggak kembali lagi. Maka kalau itu anak pondok ya, kalau anak pondok seperti itu. Maka kemudian yang menarik setelah selesainya itu ternyata membaca 15 juz satu kali tarawih menjelang bersahur baru selesai. Menariknya ketika sebelum pulang beliau melihat ada orang yang sudah separuh baya, sudah mungkin tidak fit karena sholatnya harus di kursi. Maka ditanya, Mbak, kira-kira kalau kita manggilnya Mbak kalau di sini, kalau di sana ya mungkin ya chef kan. Kenapa sudah berapa lama sholat di sini? Maka Mbak ini mengatakan alhamdulillah baru 10 tahun. 10 tahun. Berarti setiap malam itu terawihnya selama itu. Kemudian ditanya apa yang menyebabkan si Mbak ini kok tahan atau kerasan atau istiqomah di masjid ini Kalau kita kan mencari yang ekspres maka yang kita tidak harus 15 juz karena kan semua itu kan tentu bertahan. Namun ketika ditanya apa yang menyebabkan si Mbak ini tetap bertahan, maka jawabannya karena aku melakukan semua ini dengan iman. Maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan. Kalau bukan karena iman kita nggak kuat menahan lapar sampai dari subuh sampai nanti maghrib. Kalau bukan karena iman kita nggak kuat sholat tarawih, bahkan masjid yang beberapa langkah dari rumah kita pun kalau bukan karena iman tidak akan pernah sampai. Namun kalau rekreasi ke pantai Penganti, pantai Parangtritis, pantai mana lagi Ibu? Sampai pantai Kuta yang di Bali pun sampai gitu. Namun kalau masjid berapa langkah dari rumahnya seringkali tidak sampai. Karena apa? Tadi semua itu bergantung dengan keimanan. Seperti ibu-ibu taat kepada suami itu berat. Sampai-sampai seorang sahabiah ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana keadaanku ini nanti di akhirat, maka jawabannya unzuri aina anti min zaujuki, lihatlah di mana posisi kamu menurut suamimu. Kalau misalnya suaminya ridho, maka surga bagimu. Sebaliknya kalau tidak, menjadikan kita masuk neraka. Maka semua apapun, ibu-ibu menutup aurat, kemudian menjaga lisan. Kalau ada orang yang mengece atau yang menjelek-jelekkan, pengennya balas. Namun kalau karena iman, semuanya akan menjadi mudah. Baik, itu mengenai permasalahan pribadi. Kemudian selanjutnya
permasalahan mengenai rizki, di mana Al-Quran sudah menjelaskan, di mana dalam Quran surah Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satupun yang melata di muka bumi ini, artinya semua makhluk hidup yang di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah jamin apa? Rizkinya. Dan tidak akan meninggal seseorang sampai rezekinya itu sudah betul-betul sampai kepada dirinya. Jadi kisah saya cerita sedikit ya. Jadi tadi malam saya pulang dari Wadah Selintang yang Purba PDM. Kemudian tiba-tiba saya kok gak ngantuk-ngantuk ya. Kemudian saya kan memelihara sapi. Ketika itu saya tengok terus, karena sapinya lagi sakit nih, sakit demam 3 hari, sapi juga sakit nanti. Namun bingung saya mau nyari dokter praktek nomor untuk sapi hewan, sulit ini. Maka pertama sakit, kemudian tiba-tiba sapinya pas pukul kurang lebih 11 atau 12 berdiri minum. Biasanya kan sulit, dari kemarin sulit makan, sulit minum. Berdiri minum, kemudian saya tinggal setengah jam kemudian ke situ ternyata sudah tepar dan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun tidak saya sholatkan. Nah, jadi ternyata mungkin dia yang tadinya sulit makan, sulit minum, dan di pukul 12 itu Allah berikan kekuatan untuk minum karena bisa jadi itu adalah rezeki yang terakhir bagi diri. Maka inilah kita nggak perlu khawatir. Kemudian dalam Quran surah At-Tolak, dimana kita tahu yang sering diulang-ulang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian dalam Quran surah Nur mengenai tentang orang yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum. Maka nikahkan orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba Saya-Mu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, iyakunu fuqara ayunihimullah. Kalaulah mereka itu masih istilahnya miskin atau belum memiliki penghasilan yang cukup, Allah janjinya apa? Yughnihimullah, Allah akan mencukupi, akan mengayakan mereka. Padahal kalau kita mau matematika manusia seharusnya setelah menikah itu kan tanggungan suami kan tambah banyak nanggung istrinya, anak-anaknya. Namun kalau kita mau melihat ketika sebelum menikah dengan setelah menikah, kira-kira rezekinya lebih banyak mana setelah menikah. Karena namanya hidup jangan menggunakan logika manusia saja, namun Allah jauh lebih berkuasa untuk mengubah sesuatu. Maka putra-putrinya yang kira-kira sudah waktunya menikah, maka kita nikahkan. Kalaupun nanti belum dapat pekerjaan atau ya mungkin sambil usaha, sambil dipapakkan atau lain sebagainya. Saya dulu pengalaman ketika pertama punya anak, itu untuk biaya persalinan itu tidak ada. Tiba-tiba, jadi sebelum menikah kan saya kuliah S2, jadi saya suka ngirim tulisan ilmiah, karya ilmiah ke jurnal. Ketika biaya persalinan tidak ada, tiba-tiba menjelang itu didapat notifikasi bahwa tulisan saya diterima, kemudian dapat uang sebesar berapa rupiah, berarti kan
alhamdulillah. Ini kalau bukan karena Allah maka tidak mungkin. Artinya apa? Kalau masalah rezeki kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita adalah ikhtiar dan menjauhi maksiat. Jadi sudah ada apa namanya solusinya. Sebagian orang karena tidak kuat menahan tekanan ekonomi sehingga apa? Dia melakukan judi. Bahkan sekarang mohon maaf banyak yang menjadi pekerja komersial. Dan itu karena apa? Mereka tidak tahan, tidak sabar untuk mencari jalan yang halal. Bahkan di beberapa pelosok itu mereka karena sering disantuni oleh agama lain, akhirnya malah keluar dari agama Islam karena tadi santunan tadi waliyadu billah. Maka usikum wa iyaya, kalau kita bertakwa, insya Allah rezeki pasti akan Allah cukupkan. Kemudian selanjutnya solusi keluarga. Masalah keluarga sering ya. Bahkan 2 minggu lalu saya bahas mengenai angka perceraian itu setiap tahunnya itu di Indonesia, dan data tahun 2022 di Indonesia itu sampai 500.000 dalam 1 tahun, masya Allah. 500.000. Dan motifnya banyak, bukan hanya karena kalau masalah ekonomi, justru masalah yang paling banyak justru masalah pertengkaran suami istri karena sering tengkar sehingga tidak, dan pertengkarannya selalu mengedepankan ego masing-masing. Maka akhirnya apa? Akhirnya perceraian yang terjadi. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kita ibu-ibu itu menjadi pakaian bagi suaminya dipakai. Namanya pakaian itu yang pertama dia akan melindungi aib atau melindungi segala kekurangan yang ada pada tubuh kita. Contohnya ada orang panuan, namun karena berpakaian apa? Panunya tidak nampak, tidak kawan. Kemudian apa namanya pakaian itu menghangatkan. Ketika dingin menghangatkan, ketika panas maka dia mampu menyejukkan. Maka seorang istri kepada suami atau sebaliknya suami kepada istrinya seharusnya yang pertama sama-sama saling menjaga kekurangan atau aib masing-masing. Jangan sampai diceritakan kepada pihak yang ketiga atau orang lain. Cukup selesaikan antara suami dan istri. Dan kalaupun kita mau mencari yang sempurna, ya tentu tidak ada. Kalaupun ada ya pasti sudah ada orang yang lain yang punya. Akhirnya kita malah ganti-ganti. Maka artinya setiap pasangan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun Allah mengibaratkan untuk saling menyempurnakan, saling untuk menutupi agar rumah tangganya betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dalam Quran surah Rum ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum ya. Menciptakan pasangan dari golongan atau dari jenis kita. Kita kan jenisnya apa? Manusia ya. Berarti namanya manusia tempat salah dan tempat lupa. Berarti ketika pasangan kita lupa atau salah, ya sudah itu hal yang wajar karena mereka juga manusia. Kecuali kalau kita menikahnya sama malaikat.
Namun bertanya malaikat menikah atau tidak? Kan tidak, artinya tidak nikah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pasangan itu berasal dari jenis kita, yaitu dari golongan manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Hendaknya kita saling memahami. Lintas kunu ilayah, untuk saling cenderung merasa tentram kepadanya. Berarti kalau rumah itu sudah tidak menenteramkan, ini sudah tanda-tanda lampu merah atau lampu kuning untuk segera kembali meningkatkan ketakwaannya masing-masing. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah. Kalau sudah saling menenteramkan, menenteramkan ini kan mulai dari segala kekurangannya saling memahami sehingga akan saling mencintai. Warahmah, saling mengasihi. Sehingga timbullah betul-betul rumah yang menjadi baiti jannah. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan wal usratu, yaitu keluarga, wal jannah qabla jannah, wan nar qabla nar, yaitu keluarga itu bisa menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya, atau menjadi neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Artinya kalau kita ini tidak harmonis, tidak sakinah mawaddah warahmah, maka akhirnya rumah itu menjadi seperti neraka, dan nanti di akhirat berarti alamat kita juga akan transit dulu ke VVIP-nya neraka. Maka tidak, Al-Quran mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menenteramkan, kemudian saling mencintai dan saling mengasihi. Maka ada 4 golongan manusia ketika terjadi kesalahan. Yang pertama, orang yang mengakui kesalahan dan dia betul-betul salah, maka ini orang yang baik. Ketika orang salah mengakui kesalahan, berarti itu baik, artinya mau berubah. Kemudian yang kedua, orang yang salah namun tidak mengakui kesalahannya, berarti salahnya dua. Yaitu apa? Pertama, kesalahannya itu sendiri. Yang kedua, dia tidak mau mengakui kesalahan. Yang ketiga adalah orang tidak salah namun mengakui salah. Dan inilah yang paling baik. Karena ketika dia tidak salah, mengakui salah, maka masalah pasti akan cair. Yang tadinya suatu kita mungkin marah-marah, kita saya minta maaf, atau kita ngendur, maka akhirnya apa? Yang tadinya marah menjadi adem. Dan itulah yang disebutkan dalam firman Allah Quran surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, yaitu penyejuk hati. Kalau kita hanya mengandalkan wajah pasti akan berubah. Namun kalau sikap akhlakul karimah, inilah yang betul-betul menyejukkan hati. Dan yang keempat adalah orang yang tidak salah tidak mengakui salah, karena dia tidak salah. Namun ini juga kurang baik, karena akhirnya apa? Takutnya dia ternyata salah, sehingga nanti kalau tidak mengakui salah, kalau mengakui benar ternyata dia salah, berarti salahnya dua. Maka yang paling baik pertama orang yang tidak salah namun mengakui kesalahan. Yang kedua apa? Orang yang salah mengakui kesalahan. Ini dua golongan yang baik. Dan Al-Quran telah memberikan petunjuk kita dalam hal tersebut. Kemudian sebelum terakhir mengenai masalah dalam bertetangga, dalam surah An-Nisa ayat 36 sudah Allah tuliskan, bahkan dengan keluarga juga termasuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Wa dzil qurba, dan kepada kerabat dekat berbuat baiklah. Wal yatama, dengan anak-anak
yatim wal masakin ya. Dengan orang-orang yang miskin berbuat baik. Kalau mereka mungkin meminta-minta, ya kalau punya silahkan diberi. Kalau kita nggak punya, ya jawab, tolak dengan perkataan yang baik. Wal jari bil qurba, dan juga dengan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat berarti ya mungkin 1, 2, 3, 5 rumah yang berada bersampingan dengan rumah kita. Wal jari bil junubi, maupun tetangga yang rumahnya jauh. Wassahibi bil jambi, maupun dengan teman sejawat, teman sebaya. Wa banis sabil, dengan para ibnu sabil. Wa ma malakat aimanuhum, dan dengan hamba sahaya kalian. La innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Jadi itu sudah diberikan guidance kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, mulia, ya kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga dekat, dan juga kepada tetangga. Kalau kita hanya yang penting kepada keluarga baik, tetangga tidak baik, maka kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak akan menyakiti tetangga. Baik, yang terakhir, solusi berbangsa dan bernegara. Di mana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, berasal dari sini Allah menegaskan, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda, ya namanya beda suku, beda budaya. Maka semua perbedaan ini untuk saling mengenal satu sama lain, bukan untuk malah saling menjatuhkan, wah Jawa lebih baik, dan tidak. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas," bahkan yang dipanggil semua manusia, "Inna khalaqnakum," kita telah menciptakan kalian, "min dzakarin aw untha," baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, "wa ja'alnakum syu'uban," dan telah kami jadikan kalian bersuku-suku, "wa qabail," berkabilah-kabilah, wa qabaila li ta'arofu, untuk saling mengenal. Dan di ayat di kalimat selanjutnya, "Inna akramakum indallahi atqakum," sesungguhnya yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau laki-laki mau perempuan, ya mungkin perempuan merasa tidak bisa jadi imam sholat, atau mungkin ke masjidnya tidak seperti bapak-bapak, atau mungkin tidak bisa berjihad di jalan Allah. Namun itu belum tidak menutup kemungkinan mereka lebih mulia dari yang laki-laki, karena yang menjadi tolok ukurnya adalah ketakwaannya. Maka itu yang pertama. Kemudian yang mengenai berbangsa bernegara, dalam Quran surah An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah siapa? Pemimpin kita. Namun kalau kita lihat ati'ullah wa ati'ur rasul, kata atinya, kata perintah untuk bertaatlah itu di depan kalimat Allah dan kalimat Rasul. Namun ketika wa ulil amri minkum, itu tidak ada perintah taatilah. Mengapa? Maka ulama tafsir menjelaskan karena kita boleh mentaati pemimpin selama pemimpinnya itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk ketika kita pada suami atau ketua RT atau apa, selama mereka memerintahkan kepada sesuatu hal yang baik, yang benar, maka ikuti. Kalau tidak, ya berarti boleh kita untuk tidak mengikuti. Karena la ta'ata, kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan ketika ketaatan
tadi, perintahnya tadi malah mengandung maksiat kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini dulu, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan problematika dalam mendidik anak dalam Quran surah Al-Luqman, dalam menghadapi ujian yang mungkin belum dikaruniai anak ya, dalam Quran surah Ali Imran tentang siapa Nabi Zakaria, dan masih banyak lagi. Namun kita cukupkan dulu. Yang pada intinya, sedikit demi sedikit mari kita menjadi ahlul Quran. Syaratnya 3 tadi. Pertama, membacanya. Yang kedua adalah mentadabburinya, dan yang ketiga mengamalkan. Sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Dulu yang